Assalamualaikum teman-teman. Pada minggu ini, kami kelompok 4 akan membahas tata tulis, ejaan dan tanda baca penyuntingan, dan penomoran pada karya ilmiah. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anita Rahayu, 2 Riko Anigara, 3 Hovifah Amalia Tanjung, dan yang terakhir saya sendiri Rizky Nur Aini. Langsung saja ke materi. 1. Tata tulis. Penulisan karya ilmiah, di samping harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga harus dapat menggunakan bahasa itu sebagai sarana komunikasi ilmu, bertukar pikiran, dan menjual gagasan. Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam tulis-menulis harus pula ditunjang oleh penerapan kaidah ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang disempurnakan, atau EYD. Itulah sebabnya kemampuan dalam menerapkan ejaan dan punktuasi sangat dituntut dalam tulis-menulis. Termasuk dalam penggunaan EYD ini adalah pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata, tanda baca, serta penulisan unsur serapan. Penggunaan EYD saja tidak cukup, karena penulis juga dituntut mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang berkaitan dengan teknik penulisan ilmiah. Persyaratan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan cara mengutip, cara membuat catatan kaki, cara menyingkat catatan kaki, dan cara menyusun sumber bacaan menjadi daftar bacaan. Perpaduan antara kemampuan menggunakan EYD dan tata tulis inilah yang akan melahirkan sebuah karya ilmiah yang memenuhi syarat secara teknis sajian. 2. Ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Menurut KBBI 2008 halaman 353, penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. A. Kata depan di dan awalan di. Awalan di hanya terdapat pada kata kerja, baik kata kerja itu berakhiran kan atau i maupun tanpa akhiran. Contoh dipukul, dipukulkan, dipukuli, dilempar, dilemparkan, dilempari. Apabila ada lawan bentuknya dengan awalan me, pastilah di pada kata itu adalah awalan dan oleh karenanya harus dirangkai. Kata depan di memang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, karena di jenis ini mempunyai kedudukan sebagai kata. Fungsinya menyatakan tempat. Contoh, di mana rumahnya? Di Jakarta, di sana, di situ. Kata seperti di mana, di sana, di sini, di situ, di atas, di bawah, di tengah, di samping, di depan, di belakang pun harus dituliskan terpisah sebagai dua patah kata, seperti di sekolah, di dinding, di laut. Kata depan di mempunyai pasangan yaitu kata depan dari ke. Contoh di sana, ke sana, dari sana, di mana, kemana, dari mana. Ada beberapa bentuk pengecualian seperti kepada dan daripada harus dituliskan serangkai sebagai sepatah kata karena tidak ada pasangannya. Di mari, dari mari. Kata keluar sebagai lawan kata ke dalam harus dibedakan dari kata keluar lawan kata masuk. Contoh kata kerja, Dwi keluar dari pintu belakang. Asti memandang keluar jendela. B. Partikel pun yang ditulis serangkai dari pun yang ditulis terpisah. 1. Pun sebagai klitika, unsur yang melekat pada kata yang mendahuluinya. Sebagai klitika, kata-kata tersebut ialah adapun, andaipun, ataupun, maupun, dan sebagainya. Kata-kata tersebut termasuk jenis kata tugas, yaitu kata-kata yang berfungsi penghubung atau pengantar kalimat. 2. Pun yang berfungsi sebagai kata penuh, yaitu yang bersinonim dengan kata juga. Contoh, selain keluarga, sahabat, dan kenalan pun diundangnya.
Nah, kata pun di sini sama artinya dengan kata juga. 3. Pun yang berfungsi sama dengan kata-kata yang menyatakan perlawanan. Contoh, duduk pun si sakit itu tak sanggup. Apalagi disuruh berjalan, kata pun di sini menunjukkan kata walaupun. C. Penulisan kata gabung. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, bagian-bagiannya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, meja tulis, kambing hitam, orang tua. 2. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah pengertian, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contoh, alat pandang dengar, buku sejarah baru, mesin hitung tangan, anak istri. Perbedaan dalam kalimat 1. Anak istri paman semuanya sudah meninggal. Maksud kalimat di sini anak paman dan istri paman. Kalimat 2. Anak istri paman yang menjadi tanggungan paman. Maksud dari kalimat tersebut anak bawaan dari istrinya, yaitu anak istrinya dari suami yang dahulu, atau anak tiri paman. 3. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. Contoh apabila, bila mana, bagaimana, manakala, matahari. Ada unsur bahasa yang hanya muncul dalam bentuk gabungan. Dalam pemakaian bahasa tidak berdiri sendiri, tetapi selalu muncul berkombinasi dengan unsur yang lain. Contoh poligami dan prasangka. Kalau kata yang didekatinya berhuruf awal kapital, maka antara unsur gabungan dengan yang didekatinya diberi garis tanda hubung. Contoh, non-Indonesia, pan-Afrikanisme. D. Pemakaian huruf kapital. Kata yang menyatakan gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan dituliskan huruf pertamanya dengan huruf besar atau kapital apabila diikuti nama orang. Contoh, Haji Agus Salim, Sultan Hasanuddin, Sultan Makassar, digelari juga ayam jantan dari timur. Menurut Pedoman Umum Ejen Bahasa Indonesia yang disempurnakan, nama gelar dan sapaan yang disingkatkan dituliskan sebagai berikut: DR atau dokter, DR atau dokter, IR atau insinyur, dan lain sebagainya. Gelar tersebut diberi titik di belakang huruf singkatannya. Kesimpulan dari video ini, untuk memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus memperhatikan tata tulis dan ejaan menurut Webi. Dapat kita lihat dalam video ini mengenai tata tulis dan beberapa ejaan. Itulah materi yang telah saya sampaikan mengenai tata tulis dan ejaan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih.